Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 33. Lagi-lagi tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf juga diharapkan agar tidak ada yang salah paham karenanya, karena untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis dari sononya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi takutnya nanti keburu basi kan ya, mari kita langsung ke ceritanya. Pada episode sebelumnya Lu Feng yang masih berjibaku hantam dengan ribuan monster. Saat ini terlihat, Luo Feng menyerbu ke sungai Huangpu. Dengan kasat mata, dia hanya bisa melihat monster laut yang berbentuk aneh. Persis ketika kekuatan spiritualnya menyebar sejanur radius 100 meter di sekitarnya, dalam radius 100 meter tersebut terdapat lebih dari 100 jenis monster jenis ikan, dan berbagai jenis monster lainnya. Pasti ada banyak dari mereka, Luo Feng bisa merasakan ancaman yang dimiliki monster laut terhadap kehidupan manusia saat ini. Sampai sekarang, pesawat demi pesawat terbang di udara dan menjatuhkan sejumlah besar jenis bom napalm baru seperti gadis surgawi yang menyebarkan kelopak bunga. Dari jarak pangkalan militer sebagai pusatnya, radius 1000 meter di sekitarnya ditutupi dengan senjata yang paling dibenci monster laut. Bahkan kedua sisi dan permukaan sungai Huangpu pun tertutup. Radius 1000 meter di sekitarnya langsung menjadi lautan api. Tubuh monster tidak mempan terbakar. Namun sesuai rencana Jenderal Li Dawei, air di tubuh mereka cepat menguap. Seperti monster tipe Nidaria, ubur-ubur, dan lain-lain. Mungkin dapat bertahan hidup di darat selama 2 atau 3 jam setelah mereka bermutasi, namun ketika dalam terbakar, mereka dengan cepat kehilangan sejumlah besar zat air, sehingga mereka bahkan tidak bisa bertahan selama 2 hingga 3 menit. Monster-monster tersebut dapat bertahan dengan waktu yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan bentuknya. Hebatnya bom napalm ini adalah dapat menyala dan mengakibatkan kebakaran yang hebat, meskipun dijatuhkan ke atas air. Air tidak bisa memadamkannya. Bahkan sebelum monster tersebut dapat membuang api tersebut, dengan cara berguling di tanah pun kebakaran yang diakibatkan bom napalm ini tidak akan dapat dipadamkan. Bahkan dengan cara berguling-guling di atas tanah, malah akan membesar keadaan apinya, artinya monster-monster ini tidak akan bisa lolos dari kebakaran ini meskipun mereka melarikan diri ke daratan. Bisa dibilang bom napalm ini adalah senjata yang paling dibenci oleh monster laut. Tanpa diragukan lagi dalam lautan api tersebut, kekuatan keseluruhan monster laut turun sekitar 70%. Namun demikian, masih akan sangat sulit bagi pangkalan militer untuk memblokir serangan ini. Sungai Huangpu, 50 meter di bawah permukaan. Karena monster laut telah berenang di sekitar sini selama puluhan tahun, Sungai Huangpu memang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sementara itu di bawah cahaya api di permukaan sungai, Luo Feng, yang berada di dasar sungai, melihat 3 makhluk raksasa di kejauhan dengan pandangan sekilas. Yang terpendek dari 3 makhluk raksasa itu panjangnya sekitar 60 meter. Yang terbesar berada pada ketinggian 90 meter yang menakjubkan. Jika monster itu berdiri tegak, itu bisa menyaingi ketinggian bangunan 30 lantai. Satu hal yang mereka miliki bersama adalah, mereka semua memiliki tanduk yang tajam. Tanduk tajam di kepala mereka dengan keras menabrak fondasi pangkalan militer. Setiap kali serangan tanduk mereka yang tajam, ia dapat menembus jarak 7 hingga 8 meter. Ini menyebabkan seluruh pangkalan bergemuruh. Namun, tanduk tidak dapat menembus lubang yang cukup besar untuk masuk dengan tubuh raksasa mereka. Jadi, mereka hanya bisa menyerang berulang-ulang untuk membuat lubang yang besar yang diinginkan. Tanduknya masuk sedalam beberapa meter, dan kemudian kembali menyerang dengan gila lagi, untuk membuat lubang yang lebih besar lagi. Sampai sekarang, mereka hanya bergerak maju sekitar 10 meter. 2 paus gunung yang mengguncang, dan binatang buas langit yang meraung. Luo Feng heran. Yang terbesar memang adalah binatang langit yang meraung. 2 paus gunung lainnya yang mengguncang, yang menentukan dari ukuran tubuhnya, mungkin adalah monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat menengah. Dan makhluk langit yang meraung itu mungkin adalah level pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Luo Feng saat ini tidak terlalu peduli dengan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Meskipun Luo Feng hanya tahu sedikit tentang monster laut, dia masih tahu sedikit tentang monster laut yang sangat mengerikan dan terkenal. Monster langit yang meraung itu memang salah satu dari monster yang sangat mengerikan ini. Monster langit yang meraung memiliki kekuatan raksasa. Serangan terkuatnya adalah serangan gelombang suara.
Petik 2. Serangan gelombang suara. Luo Feng sedikit mengernyit saat dia segera mengubah dewa hitamnya menjadi penyumbat telinga dan menjejalkan telinganya. Helm hitamnya membentuk lapisan dan lapisan perlindungan di bagian telinganya. Aku harus membunuh binatang langit yang meraung secepat mungkin dan kemudian menghilangkan dua paus gunung yang bergetar. Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang menjulang tinggi dan berubah menjadi sambaran petir hitam saat ia menerjang. Fakta ternyata pesawat ulang-alik yang melonjak luar biasa tidak dapat disangkal. Bahkan air dapat mempercepatnya. Tidak heran itu adalah harta itu adalah yang diberikan pimpinan, Hong, yang ternyata sangat penting. Binatang langit raksasa yang meraung tiba-tiba memutar kepalanya dan, tanpa peringatan apapun, segera mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Suara itu kemudian menghilang dari air sungai di antara binatang langit yang meraung dan Luo Feng. Air sungai di sekitar Luo Feng benar-benar menghilang, dan serangan gelombang suara langsung menghantam Luo Feng. Itu sangat cepat sehingga Luo Feng tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Serangan gelombang suara yang menyerang Luo Feng adalah serangan gelombang suara yang ditakuti oleh banyak dewa perang. Namun, dengan menggunakan set dewa hitam, yang dibuat dari bahan yang luar biasa dan tidak dapat dihancurkan oleh serangan apapun, auman monster tersebut terasa melemah saat menimpa diri Luo Feng. Dan telinga Luo Feng sangat terlindungi, sehingga target serangan, kepala, yang jelas, dengan mudah terhindar dari serangan tersebut. Luo Feng hanya sedikit sakit kepala dan tidak ada yang lain. Dia tidak bisa menahan senyum, set dewa hitam memang kuat. Itu bisa menangkis serangan tajam. Itu bisa mengurangi efek serangan. Ini dapat mengurangi efek gelombang suara yang mematikan dari monster tersebut. Harta karun misterius yang berasal dari reruntuhan arkeologis nomor 9 ini memang misterius. Setelah menangkis serangan gelombang suara, Luo Feng segera berubah menjadi sambaran petir, kemudian ia menyerbu menuju binatang langit raksasa yang meraung. Namun, pada saat ini air sungai di samping Luo Feng mulai bergemuruh dan serangan tak berbentuk melanda Luo Feng. 6 bilah melengkung segera terbang melewati air sungai seperti cahaya bulan sekitar 70 meter hingga 80 meter ke sisi kiri di depannya. Setelah itu, jeritan yang menyakitkan terdengar. Air sungai bergemuruh dan darah berwarna putih susu menyebar. Monster tipe ubur-ubur transparan sebenarnya mencoba untuk menyergap master spiritual Luo Feng. Aku rasa dia sudah bosan hidup. Luo Feng meledek monster tersebut, dan bergumam pada dirinya sendiri. Selain dari 3 monster laut pimpinan gerombolan tadi, terdapat banyak jenis monster tipe ubur-ubur. Sampai sekarang, 3 jenis yang benar-benar tidak terlihat oleh kasat mata pun telah ditemukan. Meskipun mereka menyerang dengan cara yang berbeda, namun mereka masih dikategorikan sebagai jenis ubur-ubur yang tak terlihat. Bagi para pejuang manusia, mereka menimbulkan ancaman yang besar. Binatang langit yang mengaum dan 2 paus gunung yang mengguncang. Saat ia memusnahkan 3 monster tingkat pemimpin gerombolan raksasa tersebut, terlihat saat itu Luo Feng seperti sedang menyembelih beberapa domba yang sudah diikat di lapangan. Pertempuran antara monster dan manusia ini sama tragisnya seperti biasanya, pertarungan itu berakhir sampai jam 8 pagi pada hari kedua. Meskipun monster laut tidak pernah menerobos pangkalan militer, namun beberapa pemimpin gerombolan monster yang langsung menyerang sendiri. Gerombolan besar monster laut yang mampu mengeluarkan listrik, dan gerombolan besar yang mampu meludahkan racun, dan bahkan gerombolan yang dapat menembak gelembung udara, seperti gelombang kejut. Semua jenis serangan dari semua jenis monster laut aneh dapat sampai ke pangkalan militer, yang menyebabkan beberapa korban pasukan manusia. Sementara itu di ruang komando pangkalan militer, orang-orang berpangkat tinggi dari militer dan para dewa perang yang datang untuk membantu berkumpul di sini. Semua orang dalam suasana hati yang tenang. Terima kasih semuanya. Kami berhasil bertahan melawan gelombang monster laut. Dalam setengah tahun, monster laut mungkin tidak akan meluncurkan serangan skala seperti itu, Komandan Li Dawei dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun kerugiannya besar, tapi ini sangat mendingan jika dibandingkan dengan kerugian di masa lalu. Orang yang melakukan pekerjaan paling banyak adalah Luo Feng. Luo Feng dan Lei Meng adalah satu-satunya 2 orang yang memiliki set Tuhan Hitam dari semua dewa perang, termasuk yang semula bagian dari pasukan. Dan meskipun Lei Meng sangat kuat, monster laut dapat melarikan diri begitu mereka kalah. Jadi meskipun Lei Meng dapat mengalahkan para pemimpin gerombolan, sangat sulit baginya untuk membunuh mereka.
Tapi berbeda halnya dengan Luo Feng, dengan pesawat ulang-alik melonjak dan potongan pisau-pisaunya, pemimpin gerombolan mana yang bisa melarikan diri dari kecepatan seperti itu. Akhirnya mereka semua mati, dan pertempuran ini pun berakhir dengan kekalahan di kelompok monster. Lei Meng menewaskan 2 pemimpin gerombolan. Dia juga melawan beberapa dari mereka pada saat-saat kritis, dan sedikit membantu tentara. Sedangkan Luo Feng menewaskan 15 pemimpin gerombolan. Rekan-rekan Dewa Perang, jual semua bahan monstermu ke aliansi HR kami. Tertawa seorang lelaki tua di ruang komando. Mereka yang bersiap untuk menjualnya ke Aula Jixian, silahkan hubungi aku, ucap Komandan Li Dawei sambil tertawa. Meskipun Dewa Perang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berperang demi tentara, mereka biasanya tidak meminta imbalan apapun. Namun, selama mereka dapat menemukan mayat monster yang mereka bunuh, mereka biasanya akan menjualnya ke aliansi HR, karena aliansi HR menawarkan harga yang lebih baik. Tentara Tiongkok juga mendukung proses ini. Karena pemerintah Cina hanya menerima sedikit keuntungan dari aliansi HR, sehingga mereka memungkinkan mereka untuk menyebar ke seluruh negeri. Kali ini, pemeriksa Luo Feng mendapatkan penghasilan paling banyak. Penguji Luo Feng, kamu akan kaya, sekelompok Dewa Perang tersenyum ketika mereka memberi selamat. Karena Luo Feng memblokir bagian depan, tidak ada Dewa Perang di pangkalan militer yang mati. Jadi semua orang dalam suasana hati yang baik. Aku punya 3 materi gerombolan pemimpin di sini. Adapun para pemimpin gerombolan lainnya, aku tidak membutuhkan mereka. Tas hitam besar yang dibawa Luo Feng secara otomatis dibuka, dan sejumlah besar bahan monster mengalir keluar darinya dan jatuh ke tanah. Meskipun dia membunuh 15 pemimpin gerombolan, dia menggunakan potongan pedangnya untuk memotong bagian-bagian penting dan memasukkannya ke dalam tasnya pada saat yang sama saat dia membunuh mereka. Dia hanya menyimpan bahan dari 3 pemimpin gerombolan, yang semuanya adalah tingkat tinggi. Adapun yang lainnya Lu Feng akan menyumbangkannya untuk negara. Hahaha, maka aku akan menerima mereka tanpa malu-malu. Li Dawei langsung menerima pemberian Lu Feng tersebut tanpa menolaknya. Komandan Li, kamu tidak ada rendah hatinya sama sekali ya, ucap seorang Dewa Perang yang kuat sambil tertawa di samping Li Dawei. Li Dawei tersenyum, akankah orang kaya seperti Luo Feng peduli dengan jumlah yang begitu kecil? Ucap Li Dawei. Dari 15 monster tingkat pemimpin gerombolan, bahan yang paling berharga adalah dari 3 yang disimpan Luo Feng untuk dirinya sendiri. Orang tua yang saat ini sedang memeriksa bahan-bahan dari 3 pemimpin gerombolan tingkat tinggi tidak bisa berkata-kata sambil menatap Li Dawei. Li tua, meskipun pemimpin gerombolan lainnya adalah tingkat rendah atau tingkat menengah, ada banyak dari mereka. Aku perkirakan totalnya akan mencapai 30 miliar. Petik 2 titik. Pemimpin gerombolan tingkat rendah harganya berkisar antara 500 juta sampai dengan 3 miliar di aliansi HR. Pemimpin gerombolan tingkat menengah berkisar 1,5 miliar hingga 9 miliar. Dari 12 yang dibunuh Luo Feng, kebanyakan dari mereka adalah pemimpin gerombolan tingkat rendah dan bukan pemimpin gerombolan tingkat menengah, sehingga totalnya memang akan mencapai sekitar 30 miliar. Binatang langit yang mengaum. 9 naga berkepala ular, orang tua yang memeriksa materi terperangah. Binatang langit yang meraung adalah pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Mereka bahkan lebih kuat daripada naga lapis baja. Karena mereka berdua di laut, lebih sulit untuk membunuh mereka. Aku akan mengambil 2 ini untuk 20 miliar. Adapun yang ini, aku akan terima 12 miliar. Totalnya, 52 miliar dolar Cina, tersenyum pria tua itu. Oke. Mengangguk Luo Feng. Luo Feng tidak terlalu senang dengan hasil dari perang ini. Uang. Setelah menjadi Dewa Perang yang tak terkalahkan, uang tidak begitu penting. Kebahagiaan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Suatu hari setelah beberapa saat pertempuran melawan monster laut, di pangkalan militer, Li Dawei secara pribadi mengawal Luo Feng keluar. Keduanya berjalan berdampingan keluar dari pangkalan. Bagaimana kerugiannya kali ini? Tanya Luo Feng. Sekitar 1000 prajurit tewas dan hampir 1000 orang cacat. Li Dawei menggelengkan kepalanya saat dia mendesah, dan hasil ini dianggap lebih baik. Dengan kamu di sini, para pemimpin gerombolan yang paling mengancam terbunuh, jadi kami memiliki waktu yang lebih mudah berurusan dengan gerombolan monster. Hanya kamu sendiri yang bisa menandingi pasukan raksasa sebesar 200.000. Di kemudian hari, Li Dawei tidak bisa berbuat banyak, akan tetapi hanya dapat menggelengkan kepalanya. Dalam perang melawan monster laut,
korban manusia terlalu besar. Kalau tidak, dia tidak akan sengaja menggunakan pengumpulan dewa perang kali ini. Lida Wei menggelengkan kepalanya ketika dia tertawa tak berdaya. Miliaran monster laut yang kita bunuh kali ini, kepada monster laut yang tak terhitung jumlahnya di laut, seperti setetes air di lautan. Setetes air di lautan. Petik 2. Setetes di lautan. Luo Feng sedikit mengangguk saat dia menghela nafas. Tidak, kamu tidak mengerti, Lida Wei menggelengkan kepalanya. Tanpa kamu mengalami perjuangan untuk hidup setiap hari saat itu, tidak ada cara untuk kamu bisa mengerti bagaimana perasaan generasi aku. Luo Feng hanya dapat terdiam. Lida Wei menghela nafas. Aku lahir di masa yang indah. Tahun aku dilahirkan adalah saat pengalihan kedaulatan atas Hong Kong, 1997. Keluarga aku tidak bisa dianggap kaya, tetapi kami kaya. Aku tumbuh tanpa kekhawatiran, aku bermain game online dan membaca novel di internet. Orang tua aku selalu memarahi aku sedikit setiap hari, yang membuat aku jengkel. Petik 2. Luo Feng menatap Lida Wei dengan kaget. Game online. Novel di internet. Di usia ini, semua siswa menghabiskan waktu luang mereka di kelas di aula bela diri. Menjadi seorang pejuang adalah impian setiap anak muda. Jangan menatapku seperti itu. Karena kamu belum mengalami masa damai seperti itu tidak terbayangkan. Lida Wei tersenyum ketika matanya melihat kembali pada ingatannya. Selama waktu itu, kami bahkan akan mengobrol di via chat online dengan omong kosong. Kami bisa berkumpul untuk makan malam dan melakukan kunjungan seperti kopdar. Sama sekali tidak ada kekhawatiran sama sekali. Petik 2. Namun, pada tahun 2015. Semuanya dimulai pada Januari tahun 2015. Petik 2. Kami langsung jatuh dari surga ke neraka. Tahun itu adalah tahun aku sedang mempersiapkan ujian SMAku, namun, tidak ada ujian. Petik 2. Mimpi buruk pun menimpa, virus menyebar ke seluruh dunia melalui udara. Apapun yang bisa bernafas dapat terinfeksi. Teman-temanku mati satu per satu. Gadis yang aku sukai, saudara-saudara aku, teman bermain basket, tetangga aku, pembimbing aku dari game online aku, semuanya mati satu per satu. Aku hampir hancur. Aku pikir aku sedang mengalami mimpi buruk. Sedihnya, aku menyadari bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Pada paruh kedua tahun 2015, monster bermutasi yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang kota-kota di mana manusia berkumpul. Dari beberapa pertempuran yang tersebar hingga perang penuh. Kami tidak peduli dengan monster primitif ini, karena kami pikir mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan senjata manusia. Tapi ternyata kami salah. Petik 2. Bencana sesungguhnya baru dimulai, kota-kota diserang dan manusia mulai berlari untuk menyelamatkan hidup mereka. Hampir 6 tahun terus berlari. Aku melewati malaikat maut beberapa kali. Aku berjuang untuk hidup aku setiap saat, karena kegagalan berarti kematian. Karena itu, aku harus dapat melewatinya. Dari seorang pemuda sederhana yang tidak pernah mengalami rasa sakit, menjadi pejuang yang kejam dan berpengalaman. Petik 2. Suara Lida Wei menjadi rendah. Dalam 6 tahun itu, aku menyaksikan ayahku mati demi menyelamatkanku. Aku menyaksikan gadis yang kucintai yang melarikan diri bersamaku kehilangan nyawanya dimakan oleh monster. Aku hanya bisa mengepalkan gigiku dan melarikan diri sambil menyeka air mataku. Petik 2. Aku berlatih dengan keras dan memeras potensi tubuh aku. Akhirnya, manusia mengandalkan meriam laser dan petarung yang kuat untuk berakhir di jalan buntu antara monster di darat. Dan dengan demikian, periode Grand Nirvana berakhir. Manusia memasuki masa kota markas. Dan aku secara resmi bergabung dengan tentara. Petik 2. Dengan sekejap mata, sekitar 30 tahun berlalu, ucap Lida Wei tampaknya tersenyum tanpa khawatir, tetapi Luo Feng merasa bahwa senyum itu mengandung terlalu banyak kepahitan untuk diungkapkan. Selama 30 tahun, manusia dan monster bertarung. Meskipun skalanya tidak sebesar pertempuran di periode Grand Nirvana, itu tidak pernah berhenti. Lida Wei menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, hanya menghitung pasukan di bawah kendaliku, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang tewas 30 tahun terakhir? Petik 2. Luo Feng terdiam. Seorang pemula menggantikan seorang veteran aku bahkan tidak bisa mengatakan berapa kali itu terjadi, ucap Lida Wei. Pemberitahuan kematian dikirim ke keluarga mereka satu per satu. Mereka mati sehingga manusia bisa ada, kesedihan dapat dilihat di mata Lida Wei.
Namun, aku dengan tak berdaya menyadari bahwa jenis monster baru akan muncul di setiap serangan monster laut setiap tahun. Monster yang lebih kuat akan muncul setiap tahun. Apa artinya itu? Lida Wei menatap Luo Feng, itu artinya, monster laut terus menjadi lebih kuat. Aku takut, aku sangat takut, air mata hampir tidak bisa dilihat di mata Lida Wei. Manusia tidak pernah bisa menyerang, dan monster di laut terus dapat berevolusi dan menjadi lebih kuat. Aku takut akan ada hari di mana manusia akan punah. Petik 2. Hati Luo Feng terdiam. Namun, jika monster laut ingin menyerang manusia, mereka harus melalui sungai untuk menyerang daerah pedalaman, ucap Lida Wei. Oleh sebab itu, aku akan mengabdikan hidupku untuk menghalangi mereka. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka maju dengan 1 mm. Semakin jauh mereka diblokir dari tanah, semakin besar penyangga yang dimiliki kota pusat. Sejak aku menjadi komandan sektor militer Tenggara, selama 11 tahun, 6 bulan, dan 3 hari, monster laut belum bisa maju selangkah lebih jauh di sepanjang sungai Huangpu. Petik 2. Ketika Luo Feng mendengar ini, detak jantungnya semakin cepat. Dari hatinya, dia benar-benar mulai menghormati senior di depannya. Karena pengorbanan mereka, orang-orang muda seperti dia diizinkan tumbuh di kota-kota markas secara damai. Aku akan melakukan semua yang aku bisa melawan monster laut ini selama sisa hidupku. Ucap Lida Wei, yang aku inginkan adalah agar cucu masa depanku memiliki masa depan, untuk memiliki harapan. Kata Lida Wei dengan lembut. Masa depan, dan harapan, jika kota-kota markas diserang lagi, akankah generasi mendatang memiliki harapan? Pikir Luo Feng. Luo Feng, Lida Wei dengan ringan menepuk bahu Luo Feng, di zaman ini, manusia hanya bisa mengandalkan 2 kartu as untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah, meriam laser, berteknologi tinggi, dan satu adalah kekuatan seorang pejuang, petarung sekuat, Hong. Agar manusia selamat, mereka bisa menciptakan senjata yang lebih kuat dari meriam laser seperti yang sekarang. Atau, petarung ulung lainnya seperti, Hong, dan, Dewa Guntur, dapat muncul. Atau bahkan seorang pejuang yang melampaui, Hong, dan, Dewa Guntur. Ucap Lida Wei sembari memandang Luo Feng, Luo Feng, ketika aku masih muda, tidak ada yang mengajari aku apapun. Karena itu, aku mengambil jalan yang salah. Aku seorang dewa perang tingkat menengah, tetapi ini adalah batas aku. Aku tidak punya harapan untuk meningkat. Tapi kamu berbeda, kamu belum genap 20 tahun Luo Feng. Keberadaan yang melampaui level dewa perang dapat dibandingkan dengan pasukan sejuta orang. Dan, Hong, dan, Dewa Guntur, bahkan lebih kuat, membuat mereka tidak tertandingi. Manusia dapat hidup dengan damai di kota-kota markas besar sekarang karena, Hong, pergi untuk bernegosiasi dengan, monster tingkat kaisar, yang tak terhitung jumlahnya di darat. Jadi, 1, Hong, lebih berharga daripada seluruh pasukan suatu negara. Aku harap kamu bisa mencapai level itu, atau bahkan melampaui level itu, ucap Lida Wei, dan kemudian mereka mengakhiri percakapannya, saat sudah mendekati pesawat jet tempur Lu Feng, dan Luo Feng pun berpamitan kepada Lida Wei. Saat dia menyaksikan jet tempur Luo Feng terbang meninggalkan pangkalan militer, Lida Wei memiliki ekspresi yang rumit saat dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah tua, dan Luo Feng masa depanmu tidak terbatas, semoga kamu dapat melampaui segalanya. Saat sedang di pesawat, pikiran Luo Feng kemana-mana, karena kata-kata yang Lida Wei berikan kepada Luo Feng di pangkalan militer sungai Huangpu tadi. Dia dilatih seperti orang gila di masa lalu terutama demi orang tua dan saudaranya, sedangkan saat ini, Lu Feng, sejak dia menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, meskipun dia masih bekerja keras, dia tidak memiliki banyak tekanan lagi. Hanya ada satu musuhnya yaitu, Liao. Belum peduli tentang dia untuk sementara waktu. Keluargaku, mereka baik-baik saja. Uang. Saat ini, uang tidak terlalu banyak berguna. Wewenang. Bahkan para pemimpin dan kepala organisasi, keluarga, dan pasukan semuanya bersemangat ketika berhadapan dengannya. Ayah ibu, setibanya di sektor Mingyue, Luo Feng berjalan ke rumahnya dan menghampiri kedua orang tuanya. Kamu kembali. Sarapan sudah siap untuk kamu, pelayan, teriak ayahnya yang sedang membaca. Adikmu sedang jogging di luar. Sejak dia bisa berjalan kembali, dia suka jogging, senyum ayahnya cerah. Oh ya, Feng, kapan kamu berencana menikah? Satu-satunya hal yang diinginkan ibumu adalah memeluk cucu kami.
Luo Feng duduk di depan meja makan, dia minum bubur panas dan mendengarkan ayahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia sangat bahagia. Para prajurit di pangkalan militer menyerahkan hidup mereka dalam pertempuran sehingga warga sipil di kota-kota markas dapat hidup dengan damai. Mungkin, inilah sebabnya Komandan Li Dawei dan tentara yang tak terhitung jumlahnya bekerja sangat keras. Beberapa saat setelah itu, Hei, Wei, sesaat ketika Luo Feng menghubungi temannya melalui ponselnya. Dia duduk di lantai ruang pelatihan ketika dia tersenyum sambil memegang ponselnya. Apa, kamu akan bepergian dengan pacarmu musim panas ini? Sangat romantis sekali. Ya, baik. Namun, aku tidak punya banyak waktu sekarang, karena aku masih harus keluar di akhir bulan. Sampai jumpa. Ya, baiklah, sampai jumpa. Petik 2. Wajah Luo Feng dipenuhi dengan senyum. Wei juga memiliki kehidupan yang baik. Orang tuanya juga senang dan hubungan saudaranya berjalan baik. Luo Feng mengingat kata-kata yang dikatakan Komandan Li Dawei. Yang aku inginkan, adalah agar cucu masa depanku memiliki masa depan, untuk memiliki harapan. Masih ada masa depan. Masih ada harapan. Gumam Luo Feng pada dirinya sendiri, aku juga ingin orang tuaku menikmati sisa hidup mereka. Aku juga ingin kakak aku menikah dan punya anak dan punya keluarga. Aku tidak ingin semua ini dihancurkan oleh gerombolan monster. Aku ingin generasi masa depan memiliki harapan. Petik 2. Pada saat ini, Luo Feng bertekad tidak seperti sebelumnya. Aku juga ingin mengejar batas hidup dan melampaui batasku. Menjadi perwakilan, ketua, dan bahkan berusaha lebih kuat dari mereka. Dan terus mengungguli mereka. Petik 2. Aku juga ingin menjadi seperti Hong, dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membuat gerombolan monster dari tanahku ini menjadi ketakutan. Aku juga ingin agar generasi masa depan memiliki masa depan, dan memiliki harapan. Mata Luo Feng dipenuhi dengan tekad, kerja keras, maju ke depan. Melampaui batasku. Ketika aku menutup mata untuk terakhir kalinya, aku tidak ingin memiliki penyesalan karena aku tidak bekerja cukup keras di waktu sebelumnya. Setelah pembersihan jiwa kali ini, kepercayaan Luo Feng mengeras tidak seperti sebelumnya. Untuk keseluruhan September, Luo Feng mendedikasikan dirinya untuk teknik pisau, teknik spiritual, tingkat kebugaran, dan katalog dewa surgawi, dan hal-hal lain yang harus dia latih. Semua kegiatan tersebut tidak membuatnya bosan, malah membuatnya merasakan sukacita yang datang dari dalam lubuk hatinya. Genetika tubuhnya mulai sempurna sendiri, dan kekuatannya meningkat lagi dan lagi. Perubahan fisik pada tubuhnya ini membuatnya merasa hebat. Terlalu memaksakan dirinya untuk berlatih malah akan membawa hasil yang lebih buruk. Namun ketika dia menikmati latihannya dan bukan karena sebuah paksaan, maka perasaannya berubah menjadi makhluk yang lebih kuat. Itu adalah tingkat di mana dia pun membaik dan menjadi yang lebih baik. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, akhirnya sampailah pada saat fajar tanggal 29 September saat Luo Feng menguji dirinya sendiri. Dan kekuatan tinjunya mencapai 258.103 kg, yang berarti lebih dari 256.000 kg. Dia telah secara resmi melangkah ke tingkat kebugaran tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Sampai saat pada suatu sore tanggal 29 September sekitar jam 2 siang. Dia mengenakan seragam pertempuran SS berwarna merah darah yang dia beli dengan harga termurah dari Istana Dewa Perang, dan memiliki pedang hantu SS di punggungnya. Tubuh Luo Feng tampak seperti permata yang dipoles. Ketika dia berdiri, dia tampak seperti pisau yang bisa menembak ke arah langit karena dia memiliki semangat juang yang tak terbatas. Ayah, Ibu, aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi kali ini. Luo Hua, sementara aku pergi, aku mohon kamu dapat menjaga ayah dan ibu ya saudaraku, ucap Lu Feng kepada adiknya untuk menjaga ayah dan ibunya. Kamu jangan khawatir kak, aku akan menjaga ayah dan ibu di sini. Jaga diri kamu juga baik-baik ya kak, ucap Luohan sambil berkaca-kaca melihat ke arah kakaknya. Luo Feng sedikit tersenyum dan kemudian langsung berjalan keluar menuju jet tempur otomatisnya. Jet otomatis terbuka. Luo Feng memasukinya dan pintu pesawat pun tertutup. Jet tempur otomatis segitiga berwarna biru tua dengan cepat naik dan terbang keluar dari wilayah pertahanan kota markas Jiangnan, dan kemudian berubah menjadi sebuah kilatan cahaya biru dan langsung menuju markas utama Aula Beladiri Jixian. Dan, alur cerita Swallow Star Season 2 episode 33 pun berakhir.
Sampai di sini dahulu ya guys ceritanya, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan Mimin ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang sudah subscribe Akur channel ini. Semoga kita semua diberikan rezeki dan keberkahan yang melimpah, dan untuk yang belum subscribe silahkan untuk subscribe Akur channel ini, agar selalu dapat informasi episode terbarunya. Oke guys, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, bye-bye.